maka dialah yang kamilul akmal. Wa man nazala an hadhil martabah, di bawah ini al-kamil. Jadi ada al-kamilul akmal, bawahnya al-kamil, wa ma'ada hadzaini, di bawahnya lagi mu'min au sahibi nadharin aqliyin. Agama hanya pengetahuan akal, ilmu. Ya. Dan hanya mukmin. Mukmin itu kenapa istilah di sini mukmin di bawah? Padahal mukmin nama umum ya. Dari nabi sampai orang yang paling bodoh sekalipun beriman kepada Allah ya mukmin. Ini istilah ya. Orang sufi yang disebut mujarradul iman, mujarradul mukmin, mukmin saja. Ya. Mukmin itu kan tasdiqun. Tasdiqunnya sepatutnya bil qalbi, bukan bil akli. Tapi jika tasdik itu belum dari hati, ya, tasdiknya baru dari ilmu, maka itu mukmin. Orang sufi memberi pemahaman kepada kita bahwa ihsan itu adalah sebuah profil iman yang biqalbin. Tapi kalau mukmin saja itu tasdik bil aql, bil ikhbar, bil ma'lumat. Dari mana kita tahu Allah dan yang gaib? Dari Quran dan hadis, bas. Ya. Kalau dia tahu nahwu sharaf balaghah, bagus dia. Ya. Bisa membacanya langsung dan memahaminya, tetapi itu semuanya akli. Yakni dia iman karena berita ini, wahyu ini, nas, akli. Hati belum. Ya, lamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Ya. Seperti Islam, muslim saja baru amal zahir. Tapi kalau muhsin, amalnya memang datang dari batin. Jadi muhsin itu adalah satu tingkat di mana Islam dan imannya kamil. Sehingga dikatakan bahwa ihsan itu adalah kaifiyatu ada'il islami wal imani kamilan. Au kaifiyatu kamalil ada. Ya. Maka ihsan itu sebetulnya cara menjadikan Islam dan iman itu tinggi, sempurna. Ya. Nah, maka mukmin di sini maksudnya iman bil ikhbar, iman bil wahyi, iman bil ma'lumat. Ya. Percayanya karena mendengar berita, membaca teks. Percaya sudah. Tapi kepercayaan itu belum menjadi sifat batin, belum dengan hati. Percaya Allah punya sifat mendengar, melihat, itu teks. Innahu huwas samiul basir, ala kulli syai'in qadir. Tapi apabila asma, sami', basir, qadir tajalli jadi sifat dia, maka dia mengimani Allah dengan sifat Allah yang ada pada dia. Itu namanya muhsin. Jika sudah muhsin, maka imannya bil qalbi, amalnya bil batin, ma'adz zahir wa ma'a i'tiqadin aqliyin. Ya, bersama akal. Itu teori ya, yang dijelaskan oleh orang sufi. Nah, maka mukmin di bawah, dia menggunakan istilah kamil di atas. Ya, ini karena kan bicara tentang tasawuf. Tasawuf itu kan ihsan. Maka dia mempunyai berbagai terminologi di bidang ihsan ini, tasawuf. Jadi jangan dikritik, kenapa kamil? Adakah manusia sempurna? Ini ya.
dewasalah sedikit gitu, jangan terburu-buru. Ini kan semuanya setiap bidang kan punya terminologi yang kita pahami apa maksud daripada teori ini, metode ini gitu. Kan sering dengar orang sufi mengatakan wali itu adalah manusia sempurna. Terus orang mencibir, ada emang sempurna? Ya kalau nggak ada ya mestinya ente ngerti apa maksud teori sempurna itu. Terus yang sempurna itu hanya Tuhan. Ya, itu kan anak kecil. Ya. Nah maka jika semua manusia tidak semua manusia mempunyai martabatul kamalil matlubah fil insaniyah, ya, mencapai tingkat kesempurnaan yang diperlukan, yang dituntut dalam kemanusiaan, ya meskipun kamil saja itu yufaddil ba'duhum ba'dha, kamil saja itu bertingkat-tingkat, tidak sama, ya. Maka yang paling dekat kedudukannya adalah insan hayawani, ya, karena artinya manusia itulah yang paling mungkin menjadi insan kamil, ya. Dan insan hayawan ini menyerupai, menyamai, yusyarik, menyamai insan kamil dalam rupa kemanusiaan. Nah ini kamil hayawan, ya. Di atas kamil ini wa a'lahum man huwa zillullah, yang menjadi bayangan Allah, ya. Insan kamil istilah lainnya zillullah, bayangan Allah. Sama dengan suratul haq, innallaha khalaqa adama ala suratihi, ya, suratullah sama dengan zillullah. Kenapa di argumentasi bayangan ini? Karena dia memandang manusia itu dengan Allah seperti bayangan dengan kita. Tapi untuk menyaksikan bahwa kita itu seperti bayangan, ya kamil dulu. Kalau nggak kamil, ya hanya teori aja. Kita semua mengatakan semua dari Allah. Apabila ada orang musibah, terus kita nasihati dengan dalil-dalil Quran, hadis, ya, sabar. Innallaha ma'as sabirin, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tetapi ketika dia ditimpa musibah, hilang sabarnya sama sekali. Nah ini kan bahwa agama hanyalah di teks, ya, dan pikirannya saja. Dia tidak mengerti bahwa hidup itu dengan jiwa, bukan dengan pikiran. Nah maka yang paling tinggi itu orang yang sudah disebutnya zillullah, artinya sudah menyaksikan bahwa dia itu hanya bayangan Allah, yaitu al-insanul kamil naibul haqqi, manusia yang sempurna sebagai naib al-haq, ya, sebagai khalifatullah. Naib, khalifah itu kan dari khalafaan, yakni nabaan, ya, wakilnya. Allazi yakunul haqqu lisanah, yang mana Allah itu menjadi lisannya dan semua kekuatannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basara alladhi yabsuru bihi wa lisanul ladzi yatakallam bihi wa yadul ladzi yabtashu biha wa rijlul ladzi yamshi bihi, ya, semua. Artinya ini asma ilahiyah sudah ditajalikan, dijelmakan, dijadikan karakter dia, maqamat dia. Maka disebut soleh, sobir, innallaha ma'as sobirin, syakir, innallaha ma'as syakirin, atau nama sentralnya adalah muhsinin, ma'alladzina hum muhsinun, ya, Allah bersama orang yang ihsan, ya. Wa ma baina hadzainil maqamaini maratib, ya. Antara insan akmal dan insan kamil ini bertingkat-tingkat. Ya memang biasanya orang sufi membagi tiga.
Ada orang khawasul khawas, ada orang khas, ada orang am. Ini kan pembagian secara global, ya, pengkategorian ya kepada 3. Sebetulnya di masing-masing tingkat ini sendiri punya martabat. Ada yang ya khususnya lebih khusus, ada yang khusus saja, ya sekian persen, tergantung integralitas penjelasan Allah melalui penciptaannya di alam ini. Sebetulnya itu yang dimaksud. Dan untuk menjelaskan keesaan Allah bahwa setiap makhluk itu tidak sama. Berapa miliar manusia, setiap satu dengan lainnya itu tidak sama, mesti beda, sehingga tidak dapat dijadikan kajian ilmiah untuk meneliti Tuhan. Kalau ada sama aja, itu akal bisa terus membuat ukuran-ukuran ilmiah ya. Dan untuk menunjukkan ketunggalan ya, untuk menunjukkan ketunggalan. Nah ini maka ada maratib, ada tingkatan-tingkatan. Tapi zamanir rusuli, di zaman para rasul-rasul dulu, yakunul kamilu rasulan, yang kamil itu rasul saja. Apakah di situ waktu itu ada wali? Ada, tapi tidak jadi kamil, yang kamilnya rasul. Wa fi zamanin qita'ir risalati yakunul kamilu warisan. Di zaman risalah terputus, maka yang jadi kamil adalah pewarisnya, baru ulama wal auliya. Wala zuhura lil warisi ma'wujudir rasul ya, pewaris tidak mungkin muncul ya, kalau rasul masih ada, masih adanya rasul. Karena pewaris itu kan nunggu mati yang mewarisinya. Idzil warisu la yakunu warisan illa ba'da mauti man yarithu. Pewaris tidak menjadi waris kecuali setelah mati yang memberikan waris. Falam yatamakkan lis-sahibi ma'wujudir rasuli an takuna lahu hadhil martabah. Maka orang yang menyertai rasul ya, sahib sahabat, tidak mungkin ya, bersama adanya rasul dia memiliki martabat kamil, tidak ya. Para sahabat kamilnya setelah rasul tidak ada. Begitu juga murid, selama ada guru tidak jadi kamil. Apa gurunya wafat baru dia jadi kamil. Fala tatma fi takhsisika bi syari'atin nasihatin min indah. Maka kita tidak boleh menginginkan ya, di dalam kespesialanmu, artinya kamil kan orang spesial ya. Meskipun rasul sudah wafat ya, kita adalah pewarisnya saja ya. Artinya bukan pembawa risalah baru, risalah sudah selesai di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memiliki kekhususan syariat yang menyalin syariat sebelumnya dari Allah, dari sisi Allah. Wala fi injali kitabin, gak ada kitab lain setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ughliqa dzalikal babu, pintu itu telah ditutup, pintu risalah. Fa inna nihayatal wali an yusyrifa ala khitabi syariati nabiyhi. Karena puncak kewalian itu ya, itu hanya mengisyraf, mengontrol, mengawasi khitab-khitab, tek-tek syariat nabinya sudah. Enggak ada yang baru. Orang menganggap orang sufi punya agama baru, enggak ada. Itu kata-katanya tidak. Nabi-nabi yang dulu yang tidak diberikan risalah mushaf oleh Allah, maka perkataannya perkataan hikmah ketuhanan, sama seperti wali. Atau di zaman fatrah Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 tahun tidak ada rasul, tapi ada wali sebagai insanun kamil. Karena kalau tidak ada Tuhan. Ya paling kurang biasanya para sejarawan menyebutnya ahli tauhid, atau secara logis kita sebut orang baik. Ya kan orang baik masa dari selain Allah sih? Ya tetap Allah lah. Tidak ada syariat, tetap kenal Allah bi'iklamillah. Allah yang beritahu.
Wong kita sudah ada syariat, kalau tidak diberi makrifat nggak kenal Allah. Meskipun kita sudah membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kalau Allah tidak menghibahkan makrifat, tidak akan kenal. Itu sudah harga mati bagi orang sufi itu. Total. Karena Arabtu Rabbi bi Rabbi la bi kasbi wa bi amali wa bi ilmi. Masuk surga saja, bukan karena amal apalagi makrifat. Maka di zaman Ba'dan Isa qabla Sidna Muhammad ada para aulia. Dia makrifat kepada Allah bi ilmillahi, dengan pemberitahuan Allah. Ini wali. Wali sebelum atau sesudah syariat mengenal Allah dengan Allah. Bukan dengan teks agama, tulisan, bukan, tetapi dengan ma'ani Quran. Maka itu sebab Al-Quran dikatakan hadza basairun linnas. Quran itu basair. Apa basair? Jamak basirah. Petunjuk jiwa, hudan lil muttaqin, hidayah qalbiyah, at-taqwa hahuna. Wa tazulul qadamu min quddamah. Maka di depan dia tidak ada langkah berikutnya, syariat baru tidak ada, hilang. Fatakunu lahu darajatu mirasin nubuwah fi akhdhi syari'ati allati huwa 'alaiha. Maka para wali itu, nihayah wali itu hanya memiliki derajat sebagai pewaris para nabi untuk mengambil syariat allati huwa 'alaiha, yang syariat yang itu juga, bukan syariat yang lain. La syariatan nasihatan laha, bukan syariat salinan baru, bukan. Fatabqa syari'atu 'alaihi mahfuzah, maka syariat tetap terpelihara. Wa ya'lu sanaduhu fiha. Ini para sahabat maksudnya. Para orang yang sahib, yang menyertai Nabi. Ketika ada Nabi, dia tidak jadi insan kamil, tetapi setelah Nabi tidak ada, baru dia menjadi wali. Enggak jadi Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum enggak Nabi, wali. Ketika dialah kamilnya ketika tidak ada Nabi. Nah, dialah yang memelihara syariat-syariat gitu. Dan dialah yang mempunyai sanad yang tinggi karena dia sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam labinatal haid. Karena Nabi adalah sebagai batu dinding risalah. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi bahwasanya perumpamaanku dengan nabi-nabi dulu seperti rajulin bana baitan, seperti seseorang membangun rumah, kemudian ada labinah yang kosong, maka kemudian orang yatufuna, orang mengelilingi dan kemudian memandangnya. Alangkah indahnya kalau batu yang kurang ini ada, maka Nabi mengatakan ana hadhil labin, sayalah penyempurna itu. Gitu. Jadi setelah itu sudah selesai sempurna. Nabi mengumpamakan risalah, penutupnya Nabi, maka sempurna. Setelah itu tidak ada. Fakullu dalilin ala mukhalafatihi saqitun. Maka setiap ada pedoman-pedoman yang menyalahi Nabi itu, maka itu tidak betul. Falaisatis suratul ilahiyyatu likulli nafsin. Surah ilahiyah ini, asma ilahiyah ini, ini di sini istilahnya asma ilahiyah, surah ilahiyah. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah praktik tasawuf, praktiknya, maka namanya asrar ilahiyah, anwar muhammadiyah, madad ilahi, atau maqamat ruhiyah. Bahasa syar'inya adalah akhlak karimah. Tidak semua napas, tidak semua jiwa. Wa innama hiya lin nafsil kamilah, itu hanya untuk jiwa yang sempurna. Kanufusil anbiya, seperti jiwa-jiwa para nabi. Wa man kamula minan nas, dan orang-orang yang sempurna. Wal amru yanzilu minallahi 'ala dawami la yanqati. Kesempurnaan dengan
surah menjadi surah ilahiyah ini, jiwa yang sempurna ini, itu perkara ini wal amr, perkara ini itu datangnya dari Allah turunnya. Dan alat dawam, dan terus menerus, layan qati, tidak terputus. Kita menyangka mungkin sekarang zaman nggak ada wali, loh nggak ada wali, nggak ada Tuhan. Wong tujuannya penciptaan itu ya ini ada orang yang mengenal Allah. Apakah karena sekarang banyak maksiat Tuhan tidak sanggup bikin wali? Loh ini paham apa begitu? Loh memang yang bikin maksiat ini ada Tuhan lain yang mengaduk-aduk Tuhan kita, sehingga Tuhan kehilangan ya, kemampuan untuk membuat wali. Tetapi pemahaman yang berubah terhadap agama ini yang membuat sosok wali itu hilang, karena agama sudah berpindah kepada fisik saja dan kepada teks. Selesai di situ sudah. Ulama pun berhenti pada apa yang dia capai dan dianggap agama semuanya itu. Terus hampir berselisih masalah khilafiyah. Ya, meskipun dia hafal atau tidak hafal itu lain. Tapi jika diangkat terus khilaf. Ini problem. Ya. Maka layan qati, tidak terputus. Kalau kita tidak kenal maka kena, seperti ada satu tradisi yang salah. Kita sering mendengar, saya ingin mencari mursyid kamil, artinya wali kamil, ya. Atau lagi yang lebih kelihatan soleh gitu. Saya dipesan oleh guru saya untuk mencari mursyid kamil. Woi, ya. Saya tidak tahu ini tradisi dari mana ini. Ya. Ada kata-kata itu tapi salah maksudnya. Lalu bertanya-tanya, ya, misalnya nanyanya kepada orang yang dia anggap oleh dia sufi, kira-kira mursyid kamil ada enggak? Ya. Kan aneh. Dia mencari wali, dia bukan wali loh. Di mana ketemunya? La ya'riful wali ilal wali. Kita diciptakan ini untuk mengenal Allah. Jika ingin kenal Allah dengan sungguh-sungguh dan jujur, Allah akan pertemukan kepada orang yang membawa kepada Allah. Bukan mencari wali. Untuk apa? Rupanya mau jadi dukun, ya. Karena wali tukang obat, ya. Wali tukang terbang, tukang jalan di air. Ini kan ya, konsep wali yang rendah, ya, dengan selera yang rendah, selera awam. Ya. Nggak akan, bukan mencari wali, tetapi ingin dekat dengan Allah, maka mesti jumpa orang. Allah yang menjumpai. Allah yang menjumpai, karena bukan kita. Istri aja yang nggak wali itu jodohnya dari Allah, bagaimana wali kita yang memilih? Ya. Ya, artinya orang urusan dunia cerdas, tapi ketika urusan ruhiyah, akhlak nggak tahu, ya, agama jadi berubah. Ya. Nah, ini nggak bisa. Maka itu sebab mereka mengatakan ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengenal wali itu lebih susah dari mengenal Allah, karena setiap orang punya bagian mengenal Allah sesuai dengan kadar yang Allah berikan. Tapi wali itu orang yang sempurna, hanya orang yang sempurna yang tahu. Itu maksudnya bukan wah hebatan wali dengan Tuhan. Jangan, ini bahasa orang dewasa. Belahlah dadaku, wah takut lari anak kecil. Jangan nanti berdarah. Oh bukan. Ya. Nah ini terkadang ulama sendiri, ya, yang membuka aibnya, tidak mengerti kalam aulia. Kalau orang awam nggak apa-apa. Ya. Yang menempatkan diri sebagai alim malah menolak, lah itu kan ya, merusak agama ya, tanpa disadari oleh umat Islam itu sendiri. Fala yaqbaluhu illa rusul khasatan alal kamal. Ya. Yang menerima hanyalah rusul khusus, ya, secara sempurna. Fa idza fuqidu, apabila tidak ada mereka, hina idzin, maka ketika itu
aujada dzalikal isti'dada fi ghairi rusul, Allah baru membentuk atau mengadakan kesiapan untuk menerima surah ilahiyah, asma ilahiyah baru selain rasul. Faqabilu dzalika tanzilal ilahi fi qulubihim, ya, maka mereka menerima tanzil ilahi itu. Tanzil ilahi itu adalah sifat, maqamat, akhlak, karakter, sifat Allah, akhlak Allah yang diturunkan, ditanazulkan, ditajalikan, dianugerahkan, dihibahkan, ya, oleh Allah ke dalam jiwa kita, ke dalam hati mereka. Pasamu warasatan, maka mereka namakan pewaris. Walam yantalik alaihi isma rusul, maka tidak dinamakan nama rasul. Ma'akaunihim yukhbiruna anillahi bitanzil ilahi, meskipun mereka juga memberitakan, menceritakan, mengkhabarkan tentang Allah itu datangnya dari tanzil ilahi. Maka Al-Quran inzal, berita berupa teks, sebetulnya sudah ada di Nabi, ya. Al-Quran kan sudah ada di Nabi dulu, secara kamil sudah ada di Nabi. Maka ketika Nabi diturunkan ke bumi dan dibungkus oleh jasad, maka disuruh baca oleh Allah Jibril, Iqra, ya. Iqra itu bukan membaca teks. Orang Arab apabila bilang Iqra maknanya asmi', perdengarkan ke saya. Apa? Bacaan Qur'anmu itu loh yang sudah selesai dulu itu. Rupanya Nabi dengan fisiknya, ya, dengan kelemahan fisik ini, ma'ana biqari, saya nggak bisa lagi memperdengarkan. Ya, baru kemudian diturunkan satu persatu. Ya, setelah itu baru Nabi menceritakan ada langsung ke sini dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ketika Nabi terburu-buru diturunkan wahyu, kata Jibril, jangan terburu-buru, saya belum menyelesaikan bacaannya. Gitu. Karena bacaannya itu ada pada dirimu. Ya. Nah itu salah satu kepentingannya. Kenapa dibikin begitu? Karena Nabi, ruh dan jiwa raganya adalah membimbing. Maka membangun agama di dalam diri manusia memang tadarruja, ya, tidak sekaligus. Ya. Kalau Nabi langsung sempurna dan kita suruh ngikutin Nabi, itu sama dengan anak kecil baru titah-titah suruh ngikutin lari macam orang dewasa. Ya nggak bisa. Kalaupun kita bisa lari cepat, ya kalau ngajarin anak baru bisa berlari, ya kitanya mesti kayak anak kecil. Nah, seperti itu logikanya begitu. Maka para wali juga bercerita tentang Tuhan dari mana? Tanzil ilahi. Inilah yang namanya iman sudah jadi sifat dia. Iman sudah jadi maqamat dia. Ya, kalau masih di sini itu masih maklumat. Maka iman bil ma'lumat berbeda dengan iman bil maqamat. Ini mukmin, ini muhsin. Ya. Maka tadi orang tahu Allah itu karena Allah yang beritahu, itu tanzil ilahi. Istilah meskipun beda-beda tapi maksudnya sama. Ya. Baik. Nah. Ya, Isa.